Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang portofolio, saya mewakili kelompok 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Fersyandika Yuda Pratama, atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Yuda, karena telah memberikan kesempatan untuk kami membahas tentang portofolio. Setelah itu, sebaliknya, kenalan dulu yuk sama orang-orang yang ada di kelompok 11. Yang pertama ada Citra Nova Diana, NIM 4218005. Yang kedua ada Amalina Salma, NIM 4218069. Yang ketiga dengan saya sendiri, Safira Nurika Fitriana, NIM 4218084. Dan yang terakhir ada Eva Nanda Oktavia Rifana, NIM 4218098. Sudah kenalan kan sama kelompok 11? Langsung ke pembahasan ya, tapi tunggu dulu. Saya akan sedikit menambahkan beberapa kalimat pembuka tentang portofolio. Jadi, investasi pada saham menawarkan tingkat pertumbuhan keuntungan yang cepat dengan risiko yang sebanding. Untuk memperoleh tingkat return yang tinggi, maka investor harus berani menanggung risiko yang tinggi juga. Oleh karena itu, pemodal harus berhati-hati dalam menentukan saham mana yang akan dipilihnya untuk berinvestasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, hendaknya seorang investor melakukan analisis terhadap semua saham-saham yang ada dan kemudian yang dianggap aman, serta mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu cara untuk meminimumkan resiko adalah dengan melakukan diversifikasi atau menyebarkan investasinya dengan membentuk portofolio yang terdiri dari beberapa saham. Nah, itu beberapa kalimat pembuka dari saya tentang portofolio ini, yang berhubungan dengan portofolio ini. Setelah itu langsung ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh saudari Citra Nova Diana. Happy watching guys. Pengertian teori portofolio. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengatur keduanya dalam bentukan portofolio. Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian atas efek di masa depan dapat diestimasi dan kemudian menentukan resiko dengan variasi distribusi pengembalian. Dengan asumsi tertentu, teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara resiko dan pengembalian. Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi resiko dan return yang dikeluarkan secara statis untuk membuat portofolio investasinya. Markowitz menjabarkan cara mengombinasikan aset ke dalam diversifikasi portofolio yang efisien. Dalam portofolio ini, risiko dapat mengurangi dengan menambahkan jumlah jenis aset ke dalam portofolio, dan tingkat expected return dapat naik jika investasinya terdapat perbedaan pergerakan harga dari aset-aset yang dikombinasikan. Pada prakteknya, para pemodal dapat sekuritas sering melakukan diversifikasi dalam investasinya dengan mengombinasikan berbagai sekuritas. Dengan kata lain,
mereka membentuk portofolio. Menurut Husnan, portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas pemodal melakukan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi, risiko, pola kebutuhan kas, status, pajak, dan sebagainya. Selanjutnya, oleh Saudari Amadina Salma. Penilaian kinerja portofolio. Dalam melakukan penilaian kinerja portofolio, kita perlu menggunakan variabel-variabel yang relevan. Variabel-variabel tersebut tidak lain adalah tingkat keuntungan dan risiko. A. Tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu yang pertama, kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua, pembayaran dividen atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi. B. Resiko. Pengukur resiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio disebut sebagai resiko total, atau beta portofolio disebut resiko sistematis. Deviasi standar tingkat keuntungan portofolio relevan untuk investor yang menanamkan dananya hanya atau sebagai besar pada portofolio tersebut. Sedangkan pemodal yang memiliki berbagai atau menanamkan dananya pada berbagai mutual funds, dengan kata lain melakukan verifikasi pada berbagai portofolio. Beta lebih tepat dipakai sebagai ukuran risiko. Evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap evaluasi, pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja performance portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Yang ketiga, oleh saya sendiri tentunya, yaitu dengan Saudari Safira Nurika Fitriana. Beberapa konsep dasar portofolio. Pertama, portofolio yang efisien dan optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas disebut dengan portofolio efisien. Untuk membentuk portofolio yang efisien, perlu dibuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan investasi. Asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko atau risk averse. Investor menghindari risiko adalah investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian diharapkan yang sama dan risiko berbeda, maka ia akan memilih investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Jika investor memiliki beberapa pilihan portofolio efisien, maka portofolio yang paling optimal yang akan dipilih. Kedua, menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko. Dalam model Markowitz, investor bisa menentukan pilihan portofolio optimal dari beberapa pilihan portofolio yang efisien. Akan tetapi, model Markowitz tersebut membatasi pilihan investor hanya pada portofolio yang terdiri dari aset berisiko. Padahal, dalam kenyataannya, investor bebas memilih portofolio yang juga terdiri dari aset bebas portofolio. Menginvestasikan dana bebas risiko dengan memasukkan RF dalam model Markowitz, maka permukaan efisien akan berubah, membentuk garis lurus yang menghubungkan RF dan titik optimal yang dipilih investor. Misalnya, jika portofolio optimal investor berada pada titik L,
Maka jika investor tersebut mengkombinasikan portofolio L dengan aset bebas risiko, permukaan efisien yang akan terbentuk akan menjadi RFL. Jika investor menginvestasikan seluruh dananya pada aset bebas risiko, maka return yang diharapkan adalah sebesar RF dengan risiko sebesar 0. Jika investor menginvestasikan seluruh dananya pada aset berisiko, misalnya pada titik L, maka return yang diharapkan sebesar E (RF). Semakin besar porsi dana yang diinvestasikan pada aset berisiko, semakin besar pula return yang diharapkan dari portofolio tersebut. Hal ini yang didasari dari hubungan yang searah antara risiko dan return. Semakin besar risiko, semakin besar return yang diharapkan. Meminjam dana berisiko. Dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman, investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Jika dana tersebut digabungkan dengan dana yang dimiliki saat ini dan digunakan untuk investasi, maka investor akan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan return yang diharapkan dari investasi yang lebih tinggi. Tentu saja sesuai dengan hubungan searah antara investasi dengan risiko. Yang ketiga, aktiva berisiko merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan bersifat tidak pasti. Sebagai contoh, seorang investor membeli saham GM saat ini dan bermaksud memegang saham tersebut 1 tahun. Pada saat dilakukan pembelian saham, investor tidak mengetahui besar pengembalian yang akan diterimanya. Pengembalian yang diterima kan bergantung pada harga saham GM 1 tahun mendatang dan pendapatan diperoleh investor selama 1 tahun. Maka dapat disimpulkan, saham merupakan aktiva berisiko. Bahkan, sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah atau obligasi merupakan aktiva berisiko. Contoh, obligasi jatuh tempo 30 tahun. Investor tidak mengetahui besarnya pengembalian yang diterimanya jika obligasi ini hanya disumbat 1 tahun. Hal ini terjadi karena perubahan suku bunga akan mempengaruhi pengembalian investasi pada obligasi tersebut selama 1 tahun. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Aktiva bebas berisiko umumnya merupakan kewajiban jangka pendek dari pemerintah. Sebagai contoh, jika investor membeli sekuritas pemerintah dengan jangka jatuh tempo 1 tahun dan berniat untuk menyimpan sekuritas tersebut hingga saat jatuh temponya, maka besar pengembalian 1 tahun mendatang akan diketahui dengan pasti. Dan penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Evananda Oktavia Rifana. Diversifikasi portofolio bisa diartikan sebagai pembentukan portofolio sedemikian sehingga dapat mengurangi risiko tanpa pengorbanan pengembalian yang dihasilkan. Beberapa investor ingin melakukan diversifikasi portofolio dengan menginvestasikan seluruh kelompok aktiva yang ada seperti saham, obligasi, dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan diversifikasi portofolio di sini yaitu seluruh dana yang ada sebaiknya tidak diinvestasikan dalam bentuk saham satu perusahaan saja, tetapi harus terdiri dari saham banyak perusahaan yang berbeda. Yang pertama, diversifikasi naif. Strategi diversifikasi naif tercapai bila investor melakukan investasi saham berbeda atau kelompok aktiva berbeda dan berharap bahwa varian dari pengembalian diharapkan atas portofolio dapat diperkecil. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Strategi diversifikasi Markowitz berhubungan dengan tingkat covariance antara pengembalian aktiva dalam portofolio. Kontribusi dari jenis diversifikasi jenis ini adalah formulasi risiko aktiva dalam hal portofolio aktiva.
bukan resiko aktiva sendiri. Diversifikasi Markowitz berusaha menghubungkan aktiva-aktiva dalam portofolio dengan pengembalian yang memiliki korelasi positif kurang dari sempurna dengan tujuan mengurangi risiko portofolio tanpa mengurangi pengembalian. Diversifikasi Markowitz berbeda dengan diversifikasi naif dan lebih efektif karena berusaha mempertahankan pengembalian yang ada dan mengurangi resiko dengan analisis kovarian antara pengembalian aktiva. Nah, jadi begitu guys penjelasan tentang portofolio. Semoga dengan adanya video ini bisa sedikit menambah wawasan tentang berinvestasi ya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan dari kelompok kami. Semoga dimaafkan ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.